Headset tuh ini nggak? Udah center banget. Lu berani bari ya. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV. Saat ini yang sedang Anda saksikan adalah suasana di Bareskrim Polri jelang selesainya pemeriksaan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang yang telah berlangsung sejak siang tadi sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Panji Gumilang memenuhi panggilan dari penyidik Bareskrim Polri dan ia diperiksa terkait dengan laporan dugaan penistaan agama. Saat ini yang Anda saksikan, awak media tengah menunggu proses selesainya pemeriksaan Panji Gumilang dan harapannya nanti setelah ia keluar dapat memberikan pernyataan soal pemeriksaan yang telah ia jalani sejak pukul 14 tadi. Dan kita akan langsung bergabung dengan jurnalis Metro TV, Nurul Hafiza yang sudah ada di sana dan akan melaporkan bagaimana laporan selengkapnya. Selamat malam Nurul. Selamat malam Marcel. Ya Nurul, apakah pemeriksaan Panji Gumilang saat ini terkonfirmasi sudah selesai? Ya Marcel, terkait itu pemeriksaan Panji Gumilang sampai saat ini masih diperiksa, masih dalam pemeriksaan. Tadi memang ia sudah tiba di Bareskrim pada pukul 2 siang, artinya sampai saat ini sudah 9 jam pemeriksaan, namun pemeriksaan Panji Gumilang ini belum juga selesai. Tadi Panji datang didampingi oleh kuasa hukumnya Hendra Effendi dan terkait kasus ini ada 2 laporan dari Forum Advokat Pembela Pancasila Ihsan Tanjung yang tadi pagi sempat datang ke Bareskrim untuk memberikan bukti tambahan. Dan seperti yang tadi Anda sampaikan juga Marcel, ini awak media sampai saat ini masih menunggu kelanjutan pemeriksaan Panji Gumilang. Harapannya memang setelah pemeriksaan ia dapat memberikan keterangan kepada awak media. Marcel. Ya Nurul, pemeriksaan sudah berlangsung selama 9 jam. Poin apa saja yang sebetulnya menjadi bahan pemeriksaan hari ini kalau melihat sudah ada sejumlah saksi yang diperiksa oleh Bareskrim dan juga ada tambahan barang bukti ya yang disampaikan hari ini oleh Forum Advokat Pembela Pancasila. Apa saja sekiranya poin-poin yang didalami oleh penyidik dalam pemeriksaan perdana Panji Gumilang hari ini? Ya, untuk pemeriksaannya ini memang terkait adanya penistaan agama, kemudian juga ajaran agama Islam yang dianggap menyimpang. Dan juga ada beberapa bukti yang diberikan oleh Advokat Pembela Pancasila. Ada 10 bukti berupa video dari media mainstream, namun tidak dijelaskan video apa saja itu. Dan juga terkait pemeriksaan hari ini, kami juga belum mendapatkan informasi apa saja poin-poin pertanyaan yang diberikan kepada Panji Gumilang dari pihak Bareskrim Polri. Marcel. Ya Nurul, ketika siang tadi Panji Gumilang tiba di Bareskrim, ia didampingi oleh sejumlah kerabat, bahkan sempat terjadi ketegangan saat awak media hendak mengambil gambar dan juga meminta keterangan ya dari Panji Gumilang. Nah, apakah selama pemeriksaan Panji Gumilang ini berlangsung, adakah keterangan dari kuasa hukum Panji Gumilang atau pihak-pihak yang datang bersama dia di Bareskrim Polri? Sampai saat ini dari sejak tibanya rombongan Panji Gumilang ini tiba di Bareskrim pada pukul 2 siang tadi sampai dengan sekarang sudah 9 jam ini memang belum ada keterangan apapun yang kami dapatkan, baik itu dari pihak kuasa hukumnya atau pihak-pihak lainnya. Namun kita ini masih menunggu, dari awak media juga masih menunggu bagaimana hasil dari pemeriksaan pada hari ini. Dan saat ini juga awak media sudah berkumpul untuk menunggu apakah sebentar lagi Panji Gumilang ini akan segera menyelesaikan pemeriksaannya, segera turun untuk memberikan
keterangan kepada awak media. Marcel. Kalau dibandingkan situasinya dengan siang hari tadi, apakah malam ini awak media cukup kondusif mendapatkan tempat untuk nantinya mengambil gambar serta meminta keterangan dari Panji Gumilang, Nurul? Ya Marcel, untuk sampai saat ini memang masih terlihat tertib ya untuk awak media. Jika dibandingkan dengan tadi siang memang cukup ramai dan juga cukup ricuh ya begitu. Namun jika dibandingkan dengan sekarang karena masih menunggu dan belum ada pergerakan apapun dari pihak Panji Gumilang, baik itu dari pihak kuasa hukum atau dari pihak Bareskrim, jadi sampai saat ini memang masih tertib, masih kondusif, dan kita menunggu sampai saat ini, kita juga masih menunggu Panji Gumilang dan juga rombongannya turun ke gedung Awaludin di Bareskrim Polri. Marcel. Ya, Nurul, terkait dengan pihak pelapor yang pada pagi tadi juga memberikan tambahan bukti yang Anda sebutkan tadi ada 10 buah video ya. Apakah kemudian tambahan bukti ini juga langsung akan diklarifikasi atau didalami kepada Panji Gumilang dalam pemeriksaannya? Tentunya untuk apapun bukti yang beredar itu juga akan dipertanyakan, namun untuk kepastiannya kita masih menunggu keterangan dari pihak kepolisian. Namun juga dari informasi yang kami terima ada pertanyaan perihal aliran dana yang masuk ke Pondok Pesantren Al Zaitun ini terkait kasus Panji Gumilang. Karena Panji ini memiliki 256 rekening atas namanya, kemudian Ponpes ini memiliki lebih dari 50 rekening. Dan aliran dana di pondok pesantren ini juga menyentuh angka yang fantastis hingga triliunan rupiah. Beberapa ahli ini menyebut dugaan penistaan agama ini dapat menjadi pintu masuk atas pemeriksaan lebih mendalam di Pondok Pesantren Al Zaitun. Marcel. Ya, Nurul, dari 9 jam pemeriksaan yang sudah berlangsung ini, adakah keterangan dari pihak Bareskrim Polri untuk menyampaikan sudah sejauh mana pemeriksaan ini dilakukan, baik itu dari pihak penerangan masyarakat atau mungkin dari pihak Dirtipidum yang dalam hal ini mendalami proses pemeriksaan? Apakah ada pernyataan dari Bareskrim? Sampai saat ini dari selama 9 jam pemeriksaan ini, selama lebih dari 9 jam proses pemeriksaan ini, kami belum menerima informasi apapun terkait update pemeriksaan yang dijalani oleh Panji Gumilang. Dan sampai saat ini kami juga masih menunggu bagaimana kelanjutannya, apakah ini sudah selesai proses pemeriksaannya atau masih ada beberapa proses lagi, dan juga awak media di sini masih menunggu keterangan dari Panji Gumilang jika nanti ia sudah turun selesai dari pemeriksaan. Marcel. Sebelumnya, Nurul, dari pihak penyidik juga sudah meminta keterangan dari beberapa saksi dan ahli seperti dari Kementerian Agama, kemudian dari Majelis Ulama Indonesia, termasuk dari 2 pihak pelapor, Forum Advokat Pembela Pancasila dan NII Crisis Center. Apakah Anda bisa jelaskan kembali apa saja poin-poin yang didalami ketika penyidik meminta keterangan dari ahli dan juga pelapor? Ya, terkait hal itu memang dari Advokat Pembela Pancasila ini juga memiliki bukti-bukti tambahan, ada video dari media mainstream dan juga ada beberapa bukti lainnya. Dan juga memang polemik Al Zaitun ini memang belum menemukan titik terang ya Marcel dan juga pemirsa sejak bertahun-tahun lalu. Dan terkait adanya penistaan agama juga Marcel, kemudian ajaran agama Islam ini yang dianggap menyimpang hingga beberapa tokoh
tokoh publik, tokoh pemerintah ini seperti Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ini mengungkapkan adanya indikasi pendanaan NII atau Negara Islam Indonesia di Pondok Pesantren Al Zaitun. Sementara itu, pemerintah Jawa Barat juga telah membentuk tim investigasi untuk menyusuri polemik di dalam pondok pesantren ini. Marcel. Ya, baik Nurul, terima kasih atas laporan Anda. Kita masih akan nantikan kapan tepatnya Panji Gumilang akan keluar dari ruangan pemeriksaan dan seperti yang Anda sampaikan tadi, harapannya adalah ia dapat menyampaikan pernyataan atau statement karena pada siang hari tadi pukul 14 ia tiba dan suasananya, situasinya ini tidak kondusif untuk mendapatkan statement dari Panji Gumilang secara langsung. Terima kasih Nurul Zenita dan pemirsa, kita beralih ke rekan kami yang juga berada di Bareskrim Polri dengan Sheha Al-Hadar. Selamat malam Sheha, Anda bisa mendengar suara dari studio? Bisa, selamat malam Marcel. Ya, Sheha, dari pantauan Anda di lokasi, bagaimana perkembangan pemeriksaan Panji Gumilang pada hari ini? Ini sudah berlangsung selama 9 jam. Apakah sudah ada tanda-tanda Panji Gumilang akan keluar dan memberikan pernyataan? Ya Marcel, untuk saat ini kondisi memang dari awak media masih menunggu keluarnya Panji Gumilang setelah 9 jam diperiksa di Bareskrim Polri. Mengingat hari ini ia memang dipanggil untuk memberikan klarifikasi terhadap dugaan penistaan agama yang ia lakukan secara individu maupun juga dari organisasi atau ponpes yang ia pimpin seperti itu. Nah saat ini kita masih menunggu sebenarnya poin-poin apa sajakah yang ia berikan kepada pihak kepolisian hari ini, apakah hanya tentang penistaan agama atau justru mengalir ke kasus-kasus lainnya seperti itu. Kita masih menunggu karena setelah tadi 9 jam lamanya ia diperiksa, kami mendapatkan informasi dari dalam Bareskrim Polri bahwa sudah selesai pemeriksaan dan saat ini memang Panji Gumilang sedang persiapan untuk turun ke bawah dan benar sekali kita masih mengharapkan kiranya apakah Panji Gumilang akan memberikan statement atau akan memberikan keterangan perihal apa saja yang diperiksa, kemudian juga kelanjutan dari kasus penistaan agama yang dituduhkan kepadanya ini. Mengingat memang hari ini tadi pagi salah satu pelapor Panji Gumilang salah satu pelapornya tadi pagi memang sudah datang ke Bareskrim Polri untuk memberikan bukti tambahan. Ia datang untuk memberikan bukti tambahan sejumlah 10 video yang ia dapatkan dari media mainstream. Namun ia menolak memberikan keterangan perihal video apa sajakah yang ia berikan, namun ia mengungkap bahwa itu adalah video sebagai bukti-bukti tambahan penistaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Karena memang Panji Gumilang ini sudah dilaporkan oleh dua orang ini sama-sama melaporkan dugaan penistaan agama yang dilakukan Panji Gumilang, baik kata-kata yang ia keluarkan, ajaran-ajaran yang ia ajarkan maupun juga ajaran yang ia berikan kepada murid-muridnya di Ponpes Al Zaitun di Indramayu seperti itu. Dan untuk saat ini juga memang Ponpes Al Zaitun itu sedang menjadi topik di masyarakat maupun juga dari pemerintah tentang keanehan-keanehan ataupun ajaran-ajaran yang dianggap kontroversial. Dan saat ini memang sudah heboh seperti itu di media sosial perihal ajaran-ajaran yang dianggap menyimpang dari agama Islam. Marcel. Ya, Sheha, pada siang tadi ketika Panji Gumilang tiba, ia nampak didampingi oleh sejumlah pihak ya. Ada yang mengambil gambar, ada yang terlihat menghalang-halangi juga untuk proses awak media. Bisa Anda konfirmasi sebetulnya siapa saja mereka dan apakah sampai dengan malam ini mereka masih berada di Bareskrim Polri? Ya Marcel, benar sekali bahwa tadi siang Panji Gumilang memang hadir di Bareskrim Polri itu didampingi oleh kuasa hukumnya, kemudian ia juga didampingi oleh rombongan. Tadi kami memantau memang cukup banyak orang-orang yang mendampingi Panji Gumilang, namun kami tidak dapat mengonfirmasi siapa sajakah orang-orang yang mendampingi Panji Gumilang. Namun tadi memang ia tidak rombongan orang-orang tersebut tidak ikut masuk ke dalam seperti itu, namun mereka masih tersebar di lingkungan Bareskrim Polri. Namun saat ini ketika Panji Gumilang
Gumilang sudah mau keluar, mereka memang tampak sudah mulai menunggu juga bersama kami awak media di bawah untuk menunggu Panji Gumilang keluar dari Barreskrim Polri. Dan benar sekali bahwa tadi memang ketika Panji Gumilang datang, para rombongannya itu memang terlihat seperti menghalang-halangi dan juga menutup-nutupi seperti itu untuk kami mewawancarai Panji Gumilang. Dan memang walaupun tadi saat datang Panji Gumilang juga tidak memberikan keterangan apapun terhadap awak media, ia hanya melambaikan tangan seperti itu. Kemudian ia langsung masuk ke Barreskrim Polri untuk memberikan keterangannya sebagai saksi terlapor. Seperti itu, Marcel. Ya, Sheha, kalau kita melihat sebelumnya Panji Gumilang ini kan sempat dipanggil oleh Majelis Ulama Indonesia untuk menjawab beberapa pertanyaan, tapi kemudian ia tidak bersedia untuk menyampaikan jawabannya secara langsung. Nah, hari ini cukup menarik ketika Panji Gumilang kemudian dipanggil oleh pihak Barreskrim Polri. Ia datang, ia hadir pada panggilan pertama, panggilan perdananya ini untuk menyampaikan keterangannya sebagai saksi ya pada hari ini. Apakah Anda mendapatkan informasi alasan Panji Gumilang kemudian bersedia untuk hadir hari ini, mungkin dari kuasa hukumnya atau dari pihak-pihak yang tadi mendampingi Panji Gumilang? Adakah pernyataan yang menyampaikan alasan ia bersedia hadir? Marcel, untuk keterangan secara langsung dari kuasa hukum memang ia belum menyampaikan kepada kami, namun kami sempat mencari tahu untuk kemarin memang ia mengkonfirmasi bahwa Panji Gumilang akan datang hari ini panggilan pertama dari Barreskrim Polri, walaupun memang panggilan dari Barreskrim Polri ini sebenarnya undangannya itu jam 9 atau jam 10 pagi, namun Panji Gumilang baru datang jam 2 siang. Nah, ini kuasa hukumnya memberikan alasan bahwa perjalanan yang jauh dari Indramayu menuju ke Barreskrim Polri. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada MUI, memang benar bahwa Panji Gumilang itu menolak menjawab secara langsung, namun ia meminta list pertanyaan tersebut untuk dijawab di kemudian hari seperti itu. Namun ia tidak, sampai saat ini kami masih belum mengetahui sebenarnya pertanyaan-pertanyaan apa sajakah yang diberikan dari MUI, kemudian juga jawaban-jawaban apa saja yang diberikan oleh Panji Gumilang. Namun yang jelas, Marcel dan juga pemirsa, memang dari pihak MUI ini sudah diperiksa oleh Barreskrim Polri sebelum pemeriksaan Panji Gumilang seperti itu, karena memang Dirpitidum Barreskrim Polri ini sudah mengungkap bahwa ada pemeriksaan saksi ahli, kemudian juga ada pemeriksaan dari Kementerian Agama, kemudian juga ada dari pihak MUI yang turut diperiksa dalam kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang ini. Kita masih menunggu keterangan secara resmi dari Barreskrim Polri mengenai hasil-hasil dari pemeriksaan tersebut, karena hingga saat ini memang yang dikatakan adalah pemeriksaan masih terus berlanjut, juga Panji Gumilang masih dimintai keterangannya sebagai saksi, dan belum ada pernyataan secara resmi terkait apa saja yang ada di dalam pemeriksaan tersebut. Marcel. Sheha, bisakah Anda review kembali pihak-pihak mana saja yang sebetulnya sudah menyampaikan laporan terkait dengan dugaan penistaan agama Panji Gumilang, dan pasal apa sebetulnya yang dikenakan kepada Panji Gumilang dalam kasus ini? Baik, Marcel dan juga pemirsa, untuk pemeriksaan Panji Gumilang ini memang sudah memeriksa beberapa orang saksi seperti tadi yang saya ungkapkan. Ada pemeriksaan dari saksi ahli, kemudian juga dari MUI, kemudian juga dari Kementerian Agama seperti itu sudah diperiksa dan diungkapkan oleh pihak Barreskrim Polri sebelum dari pemeriksaan Panji Gumilang, karena memang laporan terhadap Panji Gumilang ini adalah penistaan agama seperti itu. Untuk pasal yang disangkakan adalah pasal 156A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP tentang penistaan agama seperti itu, karena memang laporannya terhadap penistaan agama yang mana Ihsan Tanjung dan juga Ken Setiawan yang merupakan pelapor dalam kasus ini, mereka dua-duanya memberikan bukti-bukti terkait penistaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Seperti misalnya yang sempat viral di sosial media, yaitu praktik sholat yang dianggap menyimpang, kemudian juga ajaran-ajaran agama yang diajarkan di Ponpes Al Zaitun, kemudian juga perkataan-perkataan Panji Gumilang yang memang kontroversial seperti itu, yang memang dianggap menyimpang dari ajaran Islam yang kita pelajari dan juga yang umum di masyarakat seperti itu. Dan memang Ponpes Al Zaitun ini sebenarnya sudah mulai dipertanyakan dari
waktu yang cukup lama seperti itu. Sudah bertahun-tahun sebenarnya Ponpes Al Zaitun ini berjalan, namun baru ini Panji Gumilang akhirnya dipanggil oleh Barreskrim Polri karena adanya 2 laporan dari Ihsan dan juga Ken Setiawan ini. Marcel. Ya, dari yang Anda sampaikan tadi, Sheha, bahwa sudah ada pihak-pihak yang dimintai keterangan, baik itu dari pelapor, kemudian sejumlah saksi, dan hari ini giliran Panji Gumilang yang diperiksa oleh polisi. Apakah artinya pemeriksaan Panji Gumilang ini akan menjadi kunci atau gong terakhir bagi pihak Polri untuk menentukan ada tidaknya tindak pidana dalam kasus Ponpes Al Zaitun? Abang ini mau pulang. Abang ini mau pulang. Benar sekali Marcel, memang ini merupakan penentu seperti itu. Pemeriksaan dari Panji Gumilang pada hari ini adalah penentu apakah kasus ini akan naik ke tahap penyidikan atau tidak, seperti yang sudah disampaikan oleh pihak Barreskrim Polri bahwa memang besok akan diadakan, hari Selasa besok akan diadakan gelar perkara terkait kasus ini dan juga penentuan apakah kasus ini akan naik ke tingkat penyidikan ataupun tidak, seperti itu. Karena memang hal itu akan bergantung terhadap hasil dari pemeriksaan hari ini, yang mana hari ini memang Panji Gumilang akan dimintai keterangannya dan juga klarifikasi terkait dugaan-dugaan penistaan agama yang ia lakukan. Kita akan tunggu Marcel tentunya apakah besok Barreskrim Polri akan menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan dan juga apakah ada tindakan-tindakan pidana yang dilakukan yang ada di dalam kasus ini, karena memang sudah ada indikasi-indikasi dari tindak pidana dalam kasus ini seperti yang dikatakan oleh pihak Barreskrim Polri, namun itu belum dikatakan secara resmi dan juga belum dikonfirmasi. Namun hari ini akan menjadi penentu apakah akan naik ke tingkat penyidikan ataupun tidak, seperti itu, Marcel. Ya, terkait yang Anda sampaikan tadi ada indikasi-indikasi yang nampaknya sudah disampaikan oleh pihak Barreskrim Polri. Bisa Anda elaborasi lagi, Sheha, apa saja indikasi itu? Dan jika kemudian dilihat dari bukti-bukti yang sebelumnya juga sudah dikumpulkan oleh pihak kepolisian, apa saja kemudian indikasi yang memang sudah disampaikan oleh pihak kepolisian dan apakah itu memang sudah mengarah pada dugaan penistaan agama seperti yang dilaporkan oleh kedua pihak pelapor? Ya, Marcel, saat ini kita masih menunggu kedatangan Panji Gumilang. Saat ini ia sedang berada di pintu keluar Barreskrim Polri untuk dugaan-dugaan pidananya. Nanti kita akan langsung bertanya apakah Panji Gumilang akan memberikan keterangan secara langsung atau tidak. Pak, gimana Pak ya belum? Ini robot nih Bang. Aduh, ntar yang domelin kita. Kita masih menunggu Marcel apakah Panji Gumilang akan memberikan keterangannya terkait hasil klarifikasi yang ia lakukan di dalam. Kita masih menunggu, dapat terlihat saat ini di layar kaca. Kita masih melihat ini adalah rombongan seperti itu dari Panji Gumilang. Kita akan menunggu keluarnya ia dan kita akan bertanya secara langsung apakah hasil dari klarifikasi yang ia lakukan di dalam, seperti itu Marcel. Kami dapatkan bahwasannya tidak terlihat, belum terlihat. Ini keluar. Udah tenang aja, lu masa dorong-dorong. Siap. Udah lagi pagi nih. Ya, Sheha, dari visual yang kami saksikan terlihat sudah ada beberapa orang yang keluar dari gedung Barreskrim Polri. Bisa Anda konfirmasi apakah orang-orang yang baru saja keluar tadi adalah mereka yang siang tadi juga datang bersama-sama dengan Panji Gumilang? Benar sekali Marcel bahwa itu adalah orang-orang yang tadi menemani Panji Gumilang datang, dan juga saat ini di belakang awak-awak media memang para rombongan yang mendampingi Panji Gumilang ini sudah terlihat untuk menyambut Panji Gumilang keluar dari Barreskrim Polri. Kita masih menunggu, saat ini dapat terlihat di layar kaca Anda, ini adalah pintu keluar dari Barreskrim Polri.
Nantinya kita akan tanya secara langsung kepada Panji Gumilang perihal klarifikasi yang ia berikan di dalam, dan benar sekali bahwa tadi orang-orang yang menemani Panji Gumilang datang ke Barreskrim Polri masih berada di sini saat ini untuk mendampingi seperti itu. Dan memang akhirnya memang saat ini keadaan di Barreskrim Polri cukup berdesak-desakan, cukup ramai karena adanya awak media, kemudian juga adanya rombongan dari pendamping Panji Gumilang. Seperti itu, Marcel. Ya, Sheha, selama pemeriksaan Panji Gumilang ini berjalan, bisa Anda gambarkan bagaimana situasi di Barreskrim Polri? Apakah cukup kondusif? Kemudian apakah ada penjagaan yang lebih ketat? Mengingat kalau kita melihat situasi akhir-akhir ini seperti di Indramayu, di lokasi Ponpes Al Zaitun sendiri ada beberapa kali aksi dilakukan. Apakah terlihat ada massa yang juga datang ke Barreskrim Polri? Marcel, kalau massa dari pihak lain memang belum terlihat, namun adanya rombongan yang mendampingi Panji Gumilang tadi memang cukup banyak, dan saat ini terlihat di layar kaca Anda Panji Gumilang sudah keluar dari Barreskrim Polri. Kita akan tunggu apakah dia akan bersedia untuk memberikan keterangan. Untuk penjagaan sendiri terlihat saat ini di depannya ada pihak kepolisian yang ikut menjaga Panji Gumilang saat ia ingin keluar dari Barreskrim Polri. Marsa, kita masih menunggu. Handphone. Nggak bisa Pak. Ngomong dulu Pak. Ngomong. Diam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun. Handphone dong. Makane. Rapi. Salahnya. Ya Pak. Ini mana tuduhan yang dialamatkan mundur dong, gimana nih? Woi, gambar sama nih. Woi, depan ya. Kan, woi handphone dong. Woi, ini nggak bisa semua berjalan dengan baik. Dapat nih. Mundur dulu, Mbak. Mundur dulu. Kalau mundur enak. Yang belakang mundur dulu. Kita tolong dulu. Baru enak. Mundur dulu. Pak, coba buka Pak. Bapaknya ngomong sebentar. Berapa? Rekan-rekan. Panji bentar. Pak. Rekan-rekan saya minta tolong. Ya, ayo. Mundur dulu. Bang, mundur dulu. Jangan didorong. Iya, nggak didorong. Yang belakang mundur dulu. Mundur dulu, pelan-pelan. Jangan didorong. Yang belakang mundur dulu. Biar enak. Yang belakang mundur dulu. Mundur semuanya ya. Geser Mbak ya. Ayo. Kasih jalan. Woi, mundur, woi. Pak, ada cewek gitu, Pak. Ayo, kasih jalan, woi. Woi. Belakang dorong. Ayo, kasih jalan. Woi, mundur. Bapaknya yang dorong. Pak, Panji ngomong, Pak. Pak Panji siap jadi tersangka, Pak Panji siap jadi tersangka, Pak. Pak,
Pak Panji, kira-kira siap ditahan nggak, Pak? Pemirsa, yang Anda saksikan adalah situasi di Bareskrim Polri. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang, telah keluar dari ruang pemeriksaan. Ia telah selesai mengikuti pemeriksaan yang berlangsung selama 9 jam dari sekitar pukul 14 atau jam 2 siang tadi. Dan situasinya, Panji Gumilang belum memberikan pernyataan. Ia dikelilingi oleh awak media dan tadi juga terlihat ada sejumlah pihak yang turut mendampingi Panji Gumilang sejak siang hari dan malam ini mereka juga masih berada di sana. Panji Gumilang tadi sempat ingin keluar tapi nampaknya ia kembali dibawa untuk memasuki gedung Bareskrim Polri. Ia tadi sempat menyapa juga awak media dan meskipun tidak memberikan pernyataan, tapi ia terlihat melambaikan tangan dan kesulitan untuk keluar dari gedung Bareskrim Polri. Kemudian belum ada statement atau tanggapan pernyataan dari Panji Gumilang soal pemeriksaan yang ia jalani pada hari ini. Ada Agus kan di dalam? Masih dengar kan? Sulit. Panji Gumilang diperiksa oleh Bareskrim Polri. Ini merupakan pemeriksaan perdana Panji Gumilang terkait dengan kasus dugaan penistaan agama yang telah dilaporkan oleh dua pihak, yakni dari Forum Advokat Pembela Pancasila dan dari NII atau Negara Islam Indonesia Crisis Center. Ia datang pada pukul 14 atau jam 2 siang didampingi oleh kuasa hukum dan sejumlah pihak atau kerabatnya. Situasi ketika siang tadi Panji Gumilang tiba di Bareskrim Polri ini cukup tegang atau ricuh, sehingga ketika ia tadi tiba belum ada pernyataan dari Panji Gumilang sebelum ia menjalani pemeriksaan. Dan ia diperiksa selama sekitar 9 jam. Kurang lebih 5 menit yang lalu Panji Gumilang terlihat keluar dari gedung Bareskrim Polri dan ia juga didampingi oleh sejumlah anggota. Nampaknya ini agar Panji Gumilang bisa keluar secara kondusif karena mengingat bagaimana kasus Ponpes Al Zaitun ini cukup kontroversial dalam beberapa minggu terakhir dan tentunya hasil dari pemeriksaan hari ini sangat dinantikan oleh awak media maupun oleh masyarakat secara luas. Sehingga menjadi menarik dan sangat dinanti-nantikan apa pernyataan dari Panji Gumilang usai menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri. Ia sebelumnya dilaporkan dengan dugaan penistaan agama dan pasal yang disangkakan dalam laporan terhadap terlapor Panji Gumilang ini adalah pasal 156A KUHP tentang penistaan agama. Teman-teman tolong tertib dulu. Tolong tertib dulu. Tolong ya. Mundur. Tolong tertib dulu. Tolong tertib dulu ya. Dan pemirsa, saat ini yang kita saksikan adalah dari pihak Bareskrim Polri tengah memberikan arahan, sepertinya berusaha untuk
mengatur agar situasi di sana dapat kondusif sebelum nantinya Panji Gumilang keluar. Dan tentu kita harapkan ada pernyataan yang bisa diberikan baik oleh Panji Gumilang ataupun oleh Bareskrim yang melakukan pemeriksaan pada hari ini. Ya, klien kami mau bicara, akan menyampaikan beberapa hal keterangan, tapi tolong tertib dulu. Karena apa? Karena kondisi klien kami ini sudah lelah, ya. Tolong ya. Jadi kita sama-sama memahami dan tolong kondusivitas ini dijaga, ya. Iya Pak. Kita sama-sama capek Mas. Jadi jangan mengomentari yang tidak ada. Oke. Lanjut. Next. Oke Pak, boleh langsung aja Pak. Baik. Papa di rumah nih. Tolong tertib. Kita akan Ayo Pak. Ayo. Sama-sama kita punya. Ayo di rumah ya Pak. jangan begitu. Udah Bapak. Udah Pak, fokus Pak ke media yang lain Pak. Fokus. Pak, fokus Pak ke media yang lain Pak. Jadi Ayo Pak. sabar. Fokus ke media yang lain Pak. Baik. Jadi tolong ini saya bicara tidak terdengar ya. Saya tidak apalagi nanti klien kami mau melayani teman-teman semua. Tapi tolong tertib. Tolong tertib ya. Baik. Jadi oke. Kita sepakat tertib ya. Sepakat tertib ya. Kami keluarkan tapi tertib ya. Ya, siap Pak. Oke, baik. Tolong teman-teman ya suaranya ya. Tolong teman-teman ya. Baik kalau Pak, ini jangan dihalangin ya Pak, saya nggak mau ada depan sini ada pendukung-pendukung, saya nggak mau. Karena nggak kelihatan. baik. Pengawal polisinya ada Pak di depan polisi aja di depan. Polisi yang di belakang. Baju merah, Mas. Yang emang bukan hukumnya suruh keluar aja. Iya. Kita nggak kelihatan, Pak. polisinya di depan. Tolong di depan. Baik. Ya. Sebentar ya. Ya Pak. Polisi ya Pak, di belakang aja Pak, polisinya Pak. Pengawalan. Iya Pak ya, mohon kerjasamanya Pak. Panas tuh. Was, makanya dikasih tempat yang Pemirsa, tadi yang baru saja kita saksikan adalah pernyataan dari kuasa hukum Panji Gumilang yang meminta kepada awak media yang berada di lokasi untuk tertib dan kondusif karena kliennya atau Panji Gumilang bersedia untuk memberikan keterangan setelah menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri. Situasi Panji Gumilang, menurut kuasa hukumnya, ia dalam kondisi lelah sehingga dibutuhkan situasi yang kondusif dan tertib agar nantinya penyampaian keterangan dari Panji Gumilang ini bisa berlangsung atau pesan-pesannya ini bisa tersampaikan dengan baik. Dan tadi juga terdengar dari kuasa hukum Panji Gumilang bahwa ia meminta agar jangan ada komentar terkait dengan hal-hal yang belum ada. Memang sampai sejauh ini ada dugaan ataupun sejumlah laporan yang telah masuk ke Bareskrim Polri soal Panji Gumilang yang diperiksa dengan dugaan penistaan agama. Dan kita akan nantikan kedatangan dari Panji Gumilang yang tadi sempat keluar tapi kemudian ia kembali digiring ke dalam gedung Bareskrim Polri sebelum situasi kondusif dan ia dapat memberikan keterangan. Ya, bentar ya, Mas ya. Ini diberi ketertiban biar nggak ada juga yang mbak-mbaknya, kasihan saya yang kehimpit. Tolong di situ, saya jamin ya, tolong di situ
duduk, yang mau duduk-duduk, yang ada tripod stekernya dipasang. Enggak, Mas. Pak, ini udah kondusif, Pak. Beneran. Nggak mungkin, Pak, kalau gambar itu agak ribet. Enggak, sekarang ini mau berapa menit? Jangan diatur. Udah kondusif ya? Ya. Ini udah kondusif. Gambarnya semua. Sekali lagi ya, saya minta tolong dengan sangat. Itu ada tempat, udah saya sediakan tadi. Pak, izin saja. Ini kalau kayak gini Bapak yang ngulur-ngulur sendiri. Ya, maksudnya kita hanya 5 menit saja. Bapak ini Bapak keluarin aja, kita selesai. Iya. Kita Oke. selesai. Iya, tapi yang beliau minta kita jaga tertib aja, Mbak. Iya. Oke. Ayo, Pak. Ya, maksudnya desa itu cuma satu. Enggak bisa aja, Pak. Susah, Pak. Udah susah. Cuma ya Allah. Bisa, Pak. Udah. Ini soal gambar. Cepet, Pak. Ini soal gambar. Ini soal gambar. Ini Bapak. Seorang jenderal polisi aja nggak bisa, Pak. Iya, Pak. Saya nggak akan keluar. Nggak ada yang suka. Oke ya. Udah. Kita sama-sama. Ya, Pak. Di sini, Pak. Ya, pemirsa, kita juga tadi saksikan dari anggota Polri tadi kembali mendatangi barisan awak media dan meminta agar situasi dapat diciptakan dengan kondusif, situasi yang kondusif. Ini penting agar nantinya Panji Gumilang ini dapat memberikan keterangan. Tentunya ada banyak sekali pertanyaan yang ingin kami konfirmasi dari hasil pemeriksaan hari ini dan melihat bagaimana kasus Ponpes Al Zaitun ini menyerap banyak perhatian dari publik sehingga awak media yang berada di lokasi pun semuanya ingin mendapatkan keterangan dari Panji Gumilang. Kita tentunya harapkan situasi di sana sudah tertib sehingga Panji Gumilang dapat segera keluar dan menyampaikan keterangannya. Kami kembali bergabung dengan rekan Sheha Al-Hadar yang berada di lokasi. Sheha, bisa mendengar suara kami? Gue mau add. Iya, Marcel. Ya, Sheha, Saat bisa ini kita Anda masih gambarkan menunggu kehadiran bagaimana dari Panji situasi di Gumilang. sana? Ya, Marcel, saat ini kita masih menunggu Panji Gumilang untuk keluar dari Barreskrim Polri. Mengingat tadi ia sudah keluar, namun akhirnya masuk lagi karena memang terjadi kerusuhan dari awak media, kemudian juga dengan para pengawal atau rombongan yang dibawa dari Panji Gumilang ini sendiri. Kita masih menunggu apakah Panji Gumilang akan memberikan keterangan-keterangan karena memang tadi apabila kita sudah saksikan sempat terjadi kerusuhan, kemudian juga dari pihak kepolisian meminta kami untuk berpindah tempat seperti itu. Namun saat ini memang kondisi sudah lumayan kondusif apabila dibandingkan dengan beberapa saat tadi, dan Panji Gumilang kabarnya sudah bersedia untuk keluar. Kita masih menunggu. Saat ini dapat terlihat di layar kaca Anda, Marcel dan juga pemirsa, ini memang cukup ramai, baik penjagaan dari kepolisian, kemudian juga ada rombongan dari Panji Gumilang yang ikut menemani beliau seperti itu, dan juga tadi ada pihak dari kuasa hukum Panji Gumilang yang sempat keluar dan mengatakan bahwa kliennya atau Panji Gumilang saat ini bersedia untuk memberikan keterangan namun membutuhkan kondisi yang kondusif seperti itu, mengingat pemeriksaan ini sudah berjalan lebih dari 9 jam. Seperti itu, memang pemeriksaan ini sudah dilaksanakan sejak pukul 2 siang hingga saat ini sudah selesai, dan kita masih menunggu pernyataan langsung dari Panji Gumilang perihal apa saja keterangan-keterangan yang diberikan kepada kepolisian, kemudian juga apakah ini hanya perihal penistaan agama ataupun justru lari ke perihal-perihal lainnya seperti itu. Kita akan tunggu, dan juga untuk saat ini memang Panji Gumilang sudah akan keluar, dapat terlihat. Kita masih menunggu kehadirannya, Marcel. Sheha, ketika tadi Panji Gumilang sudah keluar dari pintu kaca, kita melihat
nampaknya ia mengatakan sesuatu sambil melambaikan tangan. Apakah Anda mendengar apa yang disampaikan oleh Panji Gumilang ketika pertama kali ia keluar tadi? Marcel, tadi saat ia keluar memang ia hanya melambaikan tangan, kemudian dia mengungkap, sepertinya mengungkap bahwa ia mengatakan bahwa dia sudah memberikan keterangan, sudah memberikan klarifikasi di dalam, namun tidak berlanjut lagi karena kondisi di luar, di pintu keluar Bareskrim Polri ini cukup rusuh tadi seperti itu, memang sangat ramai. Sehingga akhirnya ia tidak dapat keluar karena dihalangi oleh banyak orang. Akhirnya karena itu ia berhenti berbicara, kemudian juga ia memutuskan untuk kembali lagi ke dalam, didampingi dengan rombongannya, kemudian juga dari pihak kepolisian yang saat ini bertugas untuk menjaga Panji Gumilang. Nah, untuk saat ini, ini kita dapat melihat ini kuasa hukum dari Panji Gumilang. Kita akan tunggu keterangannya, kita akan dengar langsung keterangan dari Panji Gumilang. Sudah siap? Siap. Damai ya? Damai ya? Udah nggak usah maju, jangan ada yang maju. Nggak usah ada yang maju, tapi ada yang duduk, nggak usah maju. Maju nggak boleh, duduk boleh. Ya Marcel, saat ini kita masih bersiap menunggu kehadiran dari Panji Gumilang. Saat ini awak media memang sudah beramai-ramai menunggu kehadiran dan keterangan yang akan diberikan oleh Panji Gumilang. Marcel. Ya, Sheha, tadi kita juga melihat bahwa kuasa hukum sudah memastikan situasi di sana sudah kondusif agar Panji Gumilang bisa memberikan keterangan. Dan tadi juga ia katakan bahwa kuasa hukum dari Panji Gumilang mengatakan bahwa kliennya atau Panji Gumilang dalam situasi atau kondisi yang lelah setelah menjalani pemeriksaan selama 9 jam. Tapi kita akan dengarkan nanti seperti apa keterangan dari Panji Gumilang. Kita lihat ini, ia terlihat sudah mendekat ke pintu tempat di mana awak media sudah bersiap. Rekan Sheha, kita tahan dulu dan pemirsa kita akan dengarkan bersama keterangan dari Panji Gumilang, pimpinan Ponpes Al Zaitun berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom alehem. Halo. Saudara-saudara, terima kasih. Saya paham saudara menunggu dari pagi. Saya paham saudara ingin tahu dari mulut saya apa yang terjadi hari ini. Semuanya panggilan Bareskrim telah saya penuhi. Dan di dalam pemeriksaan pribadi saya telah memberikan keterangan yang secukup-cukupnya. Pertanyaan yang disampaikan pada saya lebih daripada 30 pertanyaan dan sudah bisa dijawab dengan baik. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan saudara-saudara telah saya berikan informasi. Dan selanjutnya nanti kami minta jalan supaya bisa pulang. Iya. Oke? Bagaimana? Soal isu ada backingan dari istana kepada Polri. Sudah ini sudah dijawab semua di dalam. Tidak ada. Ada nama Hendro Priyono disebutkan. Sudah, jangan nyebut-nyebut yang tidak ada hubungan apa-apa. Pak, kalau tudingan di media selama ini benar atau tidak, Pak? Sudah tidak ada apa-apa lagi, semua sudah dijawab. Tudingan yang selama ini beredar apakah benar, Pak? Saya sudah beri jawaban kepada Bareskrim. Kita Pak, ke rekan-rekan media jawabannya seperti apa nih Pak? Jawabannya semua yang ditanyakan sudah dijawab semuanya. Jadi kalau saya sampaikan nanti saudara-saudara tanya ke sana kemari lagi. Percayalah. Itu makanya Bapak sampaikan ke kita Pak. Dan kita yang nyambungin. percayalah bahwa saya
sudah memberikan jawaban dengan baik. Pak, izin sedikit untuk media Pak, boleh Pak? Sedikit untuk media boleh Pak? Apa Jawabannya apa Pak? Dari 30 pertanyaan itu Pak? Oh, satu. Oke. Kamera Pak. Tapi jangan banyak-banyak ya. Oke. 15. Wah, kebanyakan. 3. Ya Pak. 10% kan? Oke. Sudah banyak 10% itu. Satu. Kamera Pak. Wow, begitu. Kameranya Memang mana? saya bukan artis, jadi nggak bisa kalau melihat kamera. Oke, tiganya Pak. Oke, dengarkan. Yang pertama tentunya ditanya tentang riwayat hidup. Sudah dijawab. Keduanya ditanya, pernahkah Panji Gumilang berurusan dengan hukum? Dijawab pernah. Apa yang ketiga? Apakah ada ketetapan hukum? Pernah ada. Ini malah nambahin ya. Berapa itu ketetapan hukumnya? Saya pernah dihukum 10 bulan. Nah kan sudah tuh 4 itu. Saya janji 3 keluar 4. Bukti penistaan agama siap kita lanjutin tersangka nggak, Pak? Belum sampai ke sana. Tapi siap nggak Pak? Siap nggak, Pak? Jangan ngomong siap tidak siap. Urusannya belum selesai. Tapi tudingan dari Pak. Nah kalau banyak omongan begini nggak bisa jawab. Kasih jalan. Iya. Akan dipanggil Baris Krim apa lagi, Pak? Akan dipanggil Kasih jalan. Pemirsa, baru saja kita dengarkan pernyataan dari pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang, yang telah selesai menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri. Ia menyatakan bahwa telah mengikuti pemeriksaan dan memberikan keterangan yang secukup-cukupnya dengan menjawab lebih dari 30 pertanyaan. Panji Gumilang mengklaim bahwa setiap pertanyaan ini telah dijawabnya dengan baik. Namun ketika tadi didalami oleh rekan-rekan media yang berada di lokasi soal spesifik soal dugaan penistaan agama sebagaimana yang dilaporkan oleh sejumlah pihak, Panji Gumilang enggan untuk menjawab secara detail soal tuduhan penistaan agama tersebut. Dari 30 pertanyaan yang diajukan oleh penyidik, Panji Gumilang hanya menyampaikan 3 pertanyaan. Di antaranya adalah tentang riwayat hidupnya, kemudian pernahkah ia berurusan dengan hukum, dan Panji Gumilang menjawab bahwa ia pernah berurusan dengan hukum. Dan poin ketiga, Panji Gumilang menjelaskan bahwa ia pernah dihukum selama 10 bulan. Ini tepatnya adalah dalam vonis yang jatuh pada tahun 2012 yang dijalani oleh Panji Gumilang, atau ia pernah divonis selama 10 bulan penjara. Tadi juga sempat ada beberapa pertanyaan yang kami dengar dari awak media di lokasi soal kesiapan dari Panji Gumilang untuk menghadapi prosesnya, namun ia kembali enggan menjawab terkait dengan pertanyaan tersebut. Kalau berdasarkan pernyataan yang kami kumpulkan sebelumnya dari pihak kepolisian bahwa memang dalam waktu dekat ini akan dilakukan gelar perkara karena sudah ada keterangan-keterangan dari saksi, dari ahli, sejumlah barang bukti. Bahkan pada pagi tadi ada tambahan 10 video yang disampaikan oleh pelapor Forum Advokat Pembela Pancasila. Dan terakhir adalah keterangan langsung dari Panji Gumilang yang sudah dikumpulkan oleh penyidik. Pemirsa, kita akan bergabung bersama rekan Sheha Al-Hadar yang berada di lokasi. Sheha, setelah Panji Gumilang tadi memberikan pernyataan,
Apakah ia sudah langsung meninggalkan area Bareskrim Polri? Benar sekali Marcel dan juga pemirsa, setelah Panji Gumilang tadi akhirnya memberikan keterangan kepada media terkait apa saja yang ia katakan di dalam ketika dalam pemeriksaan, ia memang langsung pulang karena memang tadi langsung dikawal oleh rombongannya dan juga dari pihak kepolisian terkait kepulangan Panji Gumilang dari Bareskrim Polri. Saat ini di belakang saya dapat terlihat saat ini Dirpitidum Bareskrim Polri akan memberikan keterangan terkait Panji Gumilang. Marcel. Ya, Sheha, bisa Anda review kembali? Tapi sebelum itu kita akan coba dengarkan apa pernyataan dari Dirtipidum Bareskrim Polri. Pemeriksaan klarifikasi dalam rangka penyelidikan terkait laporan yang ada, yaitu adanya laporan penistaan agama yang dilakukan oleh saudara Panji Gumilang. Kami mengundang Panji Gumilang jam 10 dan yang bersangkutan hadir pada jam 13.30 dan mulai diperiksa adalah jam 14.00. Dalam pemeriksaan dilaksanakan secara profesional, penyidik memberikan kesempatan manakala waktunya ibadah, tetap diberikan waktu kesempatan. Waktu istirahat makan, kita berikan waktu kesempatan istirahat makan. Dan yang bersangkutan, kita berikan pertanyaan sebanyak 26 pertanyaan. 26 pertanyaan dijawab oleh yang bersangkutan. Adapun materi pertanyaan mengenai sejarah tentang Al-Zaitun, kemudian yayasan tersebut, struktur organisasi, dan kemudian terkait beberapa video yang diunggah menjadi bahan pertanyaan kami. Yang bersangkutan menjawab semua dan mengakui bahwa apa yang di video itu adalah benar. Itu statement up dan memang benar yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Kemudian yang bersangkutan selesai pemeriksaan sekitar jam 10. Jam 10 malam selesai pemeriksaan, kemudian mengoreksi hasil pemeriksaan yang dia sampaikan. Dan tadi kita lihat jam 11 sudah memberikan kembali untuk kembali ke kediaman yang bersangkutan. Selanjutnya kami sampaikan kepada rekan-rekan, selesai pemeriksaan, penyidik telah melaksanakan gelar perkara. Adapun kesimpulan gelar perkara bahwa perkara ini dari penyelidikan dinaikkan menjadi penyidikan. Dan mulai besok, terhitung mulai besok, kami sudah melaksanakan upaya-upaya penyidikan. Perlu kami tambahkan bahwa kami sudah memeriksa 4 orang saksi, kemudian 5 orang ahli, dan juga terlapor. Ini sudah cukup untuk kami meyakini bahwa ada perbuatan pidana. Selanjutnya kami akan melengkapi alat bukti apakah lebih lanjut. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan, dan semoga ini juga menjawab apa yang menjadi pertanyaan publik dan masyarakat. Oke, mungkin itu saja. Itu kan dong, Pak, satu Pak, saya Pak. Itu kan si Panji Gumilang kan bisa pulang, nggak khawatir kabur Pak. Dia kan bisa pulang, nggak khawatir kabur Pak. Soalnya masanya kan banyak. Ini adalah kita harus taat hukum. Bagaimanapun juga kita melaksanakan proses hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Namanya penyelidikan ya kita laksanakan sesuai aturan penyelidikan. Tentu saja
setelah naik sidik kita juga ada upaya-upaya paksa yang akan kita laksanakan. Jadi itu saja sementara jawabannya. Pak, rencana pemanggilan kedua terhadap Panji Gumilang kapan, Pak? Yang dianggap adanya dugaan saat itu. Nanti kita dalami lebih lanjut, ya. Pemanggilan kedua kapan, Pak? Yang jelas kami segera mewujudkan secara formil. Karena kemarin pemeriksaan saksi ataupun ahli adalah sifatnya penyelidikan. Tentu saja akan kita formilkan termasuk alat bukti yang ada. Pemirsa, baru saja kita dengarkan bersama pernyataan dari Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Polisi Juhandani Raharjo Puro, terkait hasil pemeriksaan terlapor pimpinan pesantren Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. Beberapa poin yang disampaikan oleh Dirtipidum adalah bahwa Panji Gumilang telah menjalani proses klarifikasi. Ia sebelumnya diundang untuk datang pukul 10 pagi dan Panji Gumilang hadir pada pukul 13.30, kemudian pemeriksaan dimulai pukul 14 atau jam 2 siang. Pemeriksaan berlangsung selama 8 jam. Menurut Dirtipidum tadi selesai pada pukul 22 atau jam 10 malam. Dan pemirsa, demikianlah Breaking News Metro TV. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Marcelina Tumundo pamit undur diri. Tetaplah bersama kami. Sampai jumpa.